Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, para pemimpin sekolah kita, para pejabat, bapak ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini saya mengajak bapak ibu untuk bagaimana melakukan aksi nyata dari program saya di kegiatan calon guru penggerak yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya SMP Negeri 3 Samarinda, di mana saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Samarinda. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan hari ini kita akan membahas bagaimana sistem penerapan dan akses satu modal apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Samarinda. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menggali segala macam aset dan modal yang ada di SMP Negeri 3 Samarinda untuk kita sama-sama buat dalam satu dokumen dan juga kita rumuskan bagaimana sistem pemanfaatannya. Adapun aset atau modal yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, ini ada 7. Yang pertama ini yaitu modal manusia yang berkaitan dengan aset ketenagaan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial ini berkenaan dengan instansi atau terkait yang kerjasama dengan sekolah. Yang ketiga politik, tentunya bagaimana kekuatan politik ataupun strategi yang ada di sekolah. Yang keempat modal agama dan budaya, tentunya berhubungan dengan budaya, kultur, karakter dari sekolah, apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Yang selanjutnya fisik, yaitu berupa bangunan fisik, baik itu di dalam sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan alam, apa saja yang dimiliki di lingkungan alam sekitar sekolah, ya. Yang selanjutnya modal finansial. Nah, saya sudah kemarin sebelumnya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, kemarin sudah kita sepakati yang pertama modal manusia. Siapa kemarin yang membahas Bapak Ibu? Oke. Modal sosial. Oke. Modal politik. Siap. Modal agama dan budaya. Oke. Modal fisik. Siap. Modal lingkungan alam. Oke. Modal finansial. Siap. Siap. Semua. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Mulai dari modal manusia. Silakan Bapak Samsul. Seperti apa modal manusia? Silakan Bu Nuning. Bu Nuning ya. Ya Bu Nuning. Baik, terima kasih. Di SMP Negeri 38 ini, Ya. SMP Negeri 38. ya, jumlah guru yang Ya. Jumlah guru ada 73,3% dengan Ya. kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 80%. Oke, kita pelan-pelan aja Bu ya. Jumlah gurunya 73,3%. Kemudian S1 S1 sebanyak 80%. 80%. Kemudian guru yang sarjana S2 S2-nya 20%, sebanyak 20%, dan tenaga pendidikan tenaga pendidikan sebanyak 26,77%. 26,77%. Dan kualifikasi usia pada rentang 23. Oke, Usia kualifikasi usia Rentang pada rentang 23 hingga 59 23 hingga 59 tahun. 59 tahun. 59 tahun. Usia 23 hingga 59, berarti ada yang umur 59 ya Bu ya? Itu Pak. Yang boleh. Lanjut Bu, itu saja.
kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kepala sekolah Di kepala sekolah penggerak angkatan kedua. angkatan kedua. Ya. Kepala sekolah penggerak angkatan kedua. Apalagi Bu? Modal manusia yang dimiliki SMP 38? Cukup? Ya. Cukup. Nah, sekarang strateginya Ibu seperti apa kira-kira? Strategi pemanfaatannya? Strategi pemanfaatannya itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekolah yang telah mengikuti program sekolah penggerak, Ya. maka akan lebih mudah dan efektif untuk mewujudkan sekolah dan pembelajaran dan pembelajaran. yang berpihak pada. Oke. Berarti clear Bu ya? Nanti singkatannya Pak Samsul. Jadi kepala sekolah penggerak lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, cukup Ibu? Cukup. Selanjutnya modal sosial. Sosial ya. Oke Pak Samsul. Berikutnya. Ya, modal sosial. Yang disingkat Pak Samsul ya. Modal sosial kalau di SMP 38 itu asetnya satu, memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi. Ya. Di antaranya itu Dinas Pendidikan dan Oke, yang pertama Dinas Pendidikan Pak Samsul. Ya. Dinas Pendidikan. Yang kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga Polsek Sungai Kunjang. Polsek Sungai Kunjang. BNN Kota Samarinda. BNN Kota Samarinda. Puskesmas Lok Bangku. Puskesmas. Lanjut. BNPB Kota Samarinda. BNPB Kota Samarinda. BPOM Kota Samarinda. Oke, dan BPOM. Kaltara. Banyak lagi. Dan banyak yang masyarakat. Banyak betul. Ya banyak yang masyarakat pada lingkungan sekolah. Oke, sekarang strateginya Pak Ibu. Oke, strateginya itu strategi pemanfaatannya kita bisa bekerja sama dengan Dikbud Kota Samarinda, perihal kedinasan dan program sekolah. Oke, yang pertama perihal kedinasan. Kedinasan dan program sekolah. Ya, perihal kedinasan. Oke, lanjut. Terus kita juga dinas lingkungan untuk pengelolaan sampah-sampah. Pengelolaan sampah. Lanjut. Terus Polsek Sungai Kunjang dalam hal keamanan dan penanganan remaja. Keamanan. Dan penanganan remaja BNN Samarinda sebagai pembicara dalam kegiatan sosialisasi tentang Sosialisasi anti narkoba. Lanjut. untuk puskesmas untuk memberikan sosialisasi pengecekan kesehatan siswa Pengecekan kesehatan siswa dan kantin sehat dan kantin bersih. kantin bersih. Oke, cukup ya. Nanti mungkin dilanjutkan lagi. Lanjut aset Politik. aset apa Pak Samsul? Politik. Politik. Mas, Aset saya Pak Yus, silakan Pak Yus. Menyampaikan tentang aset politik. Ya. Yang pertama yaitu SMP 38 adalah status sekolah negeri dan terakreditasi A serta sebagai sekolah penggerak. SMP 38 terdapat beberapa sekolah yaitu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK negeri dan swasta di lingkungan sekolah. Letaknya geografis sekolah di pinggir kota. Oke, artinya SMP Negeri 38 ini akreditasinya A, Ya. kemudian di sekitarnya terdapat SD, PAUD, TK, TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri dan dan swasta. swasta. Oke, kemudian Letak sekolahnya letaknya di geografis di pinggir kota. di pinggir kota Samarinda. Ya. Pemanfaatannya gimana Pak Yus? Strategi pemanfaatannya sebagai sekolah penggerak maka dipergunakan untuk sekolah percontohan sekolah lain di kota Samarinda. Oke, sebagai sekolah percontohan. Percontohan sekolah lain di kota Samarinda.
Oke, selain itu, Dikelilingi banyak sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan merupakan salah satu sekolah terfavorit sehingga memudahkan dalam hal merekrut murid. Kemudian menjadi lebih aktual atas informasi dan pemanfaatan sarana. oke, berarti secara umum adalah sebagai sekolah rujukan. Ya. Oke, lanjut. Pak Samsul. Modal agama dan budaya. Ya, silakan Pak. Yang pertama, modal agama dan budaya dalam aset. Ya. Itu masyarakat yang religius dan banyak budayawan di sekitar lingkungan sekolah. Ya, masyarakat yang religius. Terus kreativitas dan kualitas murid yang tinggi dalam olahraga, kesenian dan agama. Oke, kreativitas murid yang tinggi dalam bidang keagamaan, sosial dan budaya. Manfaatnya, strategi pemanfaatannya bagaimana Pak? Jadi pemanfaatnya banyak tokoh agama dan budaya di sekitar sekolah dapat digunakan sebagai partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan budaya bagi siswa-siswi. Oke, jadi seluruh unsur masyarakat sekolah itu berpartisipasi. Jadi seluruhnya berpartisipasi. Cukup Bapak? Cukup, Pak. Cukup. Selanjutnya Pak, modal fisik. Oh iya Ibu, aduh semangat sekali Ibu ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Modal aset itu di SMP 38 ada gedung utama. Gedung utama. Yang terdiri dari ruang kelas, Ya, aula, kelas. lobi, Ya, ruang tamu, ya, UKS, ruang OSIS, ya, ruang guru, perpustakaan, dan lain-lain. serta laboratorium. Laboratorium bagus sekali ruangannya. Oke, untuk strategi pemanfaatannya, Strateginya Pak? memanfaatkan kegiatan intrakuler dan ekstrakuler supaya lebih optimal. Ya, jadi memanfaatkan sarana pendukung untuk kegiatan ekstra dan ekstrakurikuler. Oke, ini yang satu lagi Pak, Satu lagi, untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, ya menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. aman dan nyaman. Oke, berarti selanjutnya Pak Samsul, modal alam. Ya, Pak Diki. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi di SMP 38 namanya asetnya itu memiliki greenhouse dan hutan kecil. Kemudian terdapat taman ekologis di area sekolah. Kemudian lokasinya di pinggir kota dikelilingi perumahan. Kemudian dekat dengan community center. Oke, berarti ada taman ekologis, ada hutan, ada religi center. Ya. Segi pemanfaatannya, Jadi dari pemanfaatannya tersedia greenhouse dan hutan kecil untuk outing class. oke kelas, Kemudian taman ekologis sebagai alternatif media belajar di luar kelas. oke, pembelajaran di luar kelas. Oke, pembelajaran di luar kelas. Oke, Pak Samsul, lanjut. Modal finansial. Siapa nih? Finansial. Saya Pak. Iya, Pak Lemes, silakan. Di SMP 38 itu Pak ada dana BOSP, Bos, ya, kemudian dana Bosda, Bosda, kemudian dana Bos Kinerja, Bos Kinerja, serta koperasi toko dan sewa kantin komite dan alumni. Koperasi, toko. Yang lain nggak ada. Tidak ada, cuma itu aja. Pak. Pungutan tidak ada. Pungutan untuk SMP 38 aman Pak, tidak ada. Oke. Bersih dari Ya. Lanjut strategi pemanfaatannya. Strategi pemanfaatannya penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas murid, penyusunan RKS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan murid dan sekolah.
Oke, jadi segala sesuatu pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kalau uang sewa kantin dan laba koperasi dipergunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Ikatan alumni dan komite sebagai sumber alternatif pendanaan sekolah. Oke, berarti kantin dan sebagainya untuk kesejahteraan warga sekolah saja ya? Ya. Berarti warga sekolahnya sejahtera ya? Sejahtera Pak, bahagia kita Pak. Bahagia. Lanjut kita ke kesimpulan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dari modal manusia hingga modal finansial sudah kita paparkan. Apa saja aset dari SMP 38 atau juga strategi pemanfaatan. Mungkin Bapak Ibu bisa simpulkan, siapa yang bisa simpulkan? Oke, ya silakan tulis. Saya simpulkan tadi setelah mendengar paparan dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian, saya simpulkan sekolah kita ini adalah sebuah komunitas. Ya. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti komunitas yang pada umumnya ya, manfaat sumber daya yang ada di sekolah ini digunakan untuk pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi ini berbasis aset sekolah ya. 7 modal utama di atas merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset di atas dapat saling berkesinambungan, saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kesimpulannya antara satu aset dengan lainnya saling berkaitan untuk pengembangan sekolah. Jadi sekolah kita adalah sekolah nantinya yang berbasis aset. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup hari ini? Cukup Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Aman Terima Pak. kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah mengembangkan yang namanya aset sekolah. Semoga kita kedepannya dapat memanfaatkan aset yang kita miliki. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.